Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Pengawal Yerusalem. Beberapa pengawalku pesan, hai Yerusalem, jaga di dewalamu dengan tetap, melintaslah di pintu gerbang. Singgahkanlah jalan, dan tinggikanlah suatu lorongnya, serta buanglah batu sentuhan. Angkatlah tunggul, angkatlah tunggul, angkatlah tunggul ke atas nafkah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Amin, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih atas hari ini yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami rindu untuk beribadah di saat ini, Tuhan. Oleh karena itu kami bermohon, tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami dengan baik bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-7 dan 8 berkata begini. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tema renungan hari ini yaitu menjadi batu penjuru ataukah batu sandungan. Saudara-saudara, pernahkah Anda melihat gedung-gedung tinggi yang biasanya juga disebut dengan istilah gedung pencakar langit? Gedung-gedung paling tinggi di dunia saat ini, beberapa di antaranya berada di benua Asia. Tapi secara khusus, bagi kita masyarakat yang ada di kota Manado, tentu seringkali juga melihat gedung tertinggi yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Lagun Hotel. Saudara-saudara, semua bangunan tinggi tersebut mampu berdiri kokoh karena ada satu bagian awal yang sangat menentukan, yaitu batu penjuru, yang kemudian menjadi patokan pembangunan semua bagian-bagian di dalam bangunan tersebut. Firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan tentang realita hubungan umat manusia dengan Tuhan, yang dijelaskan dalam dua pilihan hidup, yaitu pertama, percaya, dan yang kedua, tidak percaya. Masing-masing pilihan ini memiliki konsekuensi yang berbeda, yang akan menentukan hubungan Anda dengan Tuhan, dan akan menentukan arah perjalanan hidup Anda. Mereka yang percaya kepada Tuhan
akan memiliki prinsip bahwa dia adalah harta yang sangat berharga. Mereka yang tidak percaya akan memiliki prinsip bahwa dia bukanlah harta yang berharga, sehingga orang-orang menolak untuk percaya kepadanya. Orang-orang inilah yang akan tersandung karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Allah sendiri telah menetapkan kebinasaan kekal bagi semua orang yang tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Semua orang yang memutuskan untuk terus berjalan dalam ketidaktaatan mereka terhadap firman, ditetapkan akan menerima kebinasaan kekal. Dan hal itu sudah dipredestinasikan atau ditentukan olehnya. Jadi, berbicara soal percaya dan tidak percaya bukanlah hal yang sepele, karena itu berkaitan dengan keselamatan kita. Dalam ajaran Gemim yang merupakan gereja reform, kita memiliki satu doktrin yang disebut dengan istilah singkatan TULIP. Di dalamnya ada limited atonement. Penebusan Yesus Kristus di kayu salib adalah terbatas pada orang-orang pilihan yang telah dipredestinasikan Allah untuk menikmati keselamatan. Saudara-saudara, dari firman hari ini memberikan analogi yang unik bahwa Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi patokan bagi pengukuran dan pembangunan yang lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan dan berdasarkan kepada batu tersebut. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur dan patokan kehidupan kita. Ini menjadi perenungan. Mengapa ada orang-orang yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang oleh Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Tuhan sedang mengabaikan rencananya dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Matius 21 ayat 44. Oleh karena itu, firman hari ini memberikan motivasi bahwa sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, sepopuler apapun kita, sekaya apapun kita, jika kita hidup tanpa Yesus Kristus, maka kita ibarat satu bangunan megah tanpa pondasi kuat yang pastinya mudah roboh. Mari kita menjalani hidup dengan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam bangunan hidup kita. Karena ada kalimat yang berkata, Tuhan Yesus adalah satu-satunya arsitek agung yang sudah membangun hidup Anda di masa lalu, menjaga bangunan hidup Anda di masa sekarang, dan menyiapkan rancangan bangunan indah di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman ini boleh memberikan semangat yang baru bagi kami, bahkan memperbarui kehidupan kami di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang senantiasa tekun dan setia mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kiranya berkat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini doa yang boleh kami sampaikan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan setiap hari. Shalom.